Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Murdika Podcast. Kur. Akhirnya aktif lagi ya, karena emang konsisten itu sulit sekali. Ya, apa ya? Saya kadang suka heran gitu kalau ada konten kreator yang komitmennya tinggi banget. Gimana ya cara ngelawan moodnya atau yang lainnya gitu. Terus juga hari ini kebetulan kita mulai lagi aktifin lagi 1 minggu ke depan, nanti ada bintang tamu yang mau ngobrol di sini ya. Kebetulan juga hari ini kita kedatangan tamu spesial ya dari Rawabogo ya. Dari Rawabogo apa Bojong ya, saya juga nggak tahu. Momennya pas juga karena kita 7 hari ke depan mau puasa ya. Pas temanya sekarang saya pakai peci nih, biasanya pakai kolor, pakai topi, tapi nggak apa-apa, kita sesuaikan ya. Mari, nggak usah lama-lama lah, kita ngopi bareng di sini, kita ngobrol bareng di sini bersama Murdika Podcast, yaitu ada Kak Rijal. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Aman nih, duduk aman. Aman, jalan aman. Kak Rijal, apa kabar? Alhamdulillah khair. Oh, khair. Apa itu artinya khair? Baik. Oh, baik. Saya kurang ngerti itu. Saya taunya naam. Oh, naam. La. Oh, lah, tidak. Tidak. Tapi emang bisa bahasa Arab bisa. Kasir. Sedikit. Oh, kasir, sedikit. bukan Indomaret ya. Oh, bukan. Oh, bukan. Oke. Pak Rijal sehat, alhamdulillah. Bagus, sehat bagus. Alhamdulillah. Beginilah. Oh, beginilah. Alhamdulillah. Anak dua. Kalau dibilang sehat, harus sehat. Harus sehat. Beda kan sama Pak Rijal mah. Ya, harus selalu sehat karena emang masih jomblo ya. Ada ya? Insya Allah ada. Tinggal beberapa langkah lagi. Oh, iya. Deket dong. Ya kan yang pertama kan saya masih ibaratkannya akhir semester kuliah itu. Tapi stop dulu, jangan ke situ dulu. Iya. Nanti dong ya. Biar penasaran nih. Biar penasaran. Karena yang nunggu banyak, katanya nunggu. Oh, tadi juga anak-anak bilang, Kak Agus, ayo mulai podcastnya. Ya, tuh santai lah gitu. Baik, yang pertama Kak Rijal kesini, alhamdulillah sudah sampai Kak Rijal ya. Alhamdulillah. Tahu kesini ya tempatnya ya? Tahu tempatnya, sangat strategis juga. Masa. Dan juga strategis. Juga tempatnya ini tempat-tempat yang sangat enak di daerah pegunungan, adem lah ibaratnya gitu. Oh, adem. Cocok juga buat ngopi. Ya, anak-anak bujang lah. Iya. Emang banyak di sini. Oh, banyak ya. Banyak murid sendiri, keponakan di Tajur suka ngopi di sini. Kalau saya sih santai. Ayo ke sini ke rumah aja gitu. Yang penting jangan malam Jumat. Kan yasinan. Yasinan. Ketawanya beda. Ya. Oke, Kak Rijal. Siap. Kita mulai dari mana dulu nih ngobrolnya nih? Kak Rijal, kalau boleh tahu lulusan SMA-nya di mana? Saya SMA di Man 1 Bogor. Ciremekar. Oh, Mansabo. Oh. Man 1 Bogor di situ. Iya. Pesantren juga? Enggak. Saya pesantren di luar. Jadi pesantrennya di luar, sekolahnya di situ. Oh, tapi sekitaran Mansabo juga? Enggak, sekitaran masih dari Citerep sih. Sekitaran Citerep. Oke, kita bahas nanti intinya di SMA ya. Oh, siap. Tapi kita katanya dulu, SD-nya di mana? SD-nya di kampung saya sendiri, di SDN Tajur 5. Oh, Tajur 5. Iya, di SDN Tajur 5. Tajur 5. Lulus tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2013-2014 kalau nggak salah. 2013-14? Baru ya? Kakak 2004. Oh, berarti baru kali. Oh, iya. Baru dengar kali. MTS-nya? MTS-nya sih. MTS apa SMP? SMP saya. Oh, SMP. SMP di Tengsau. SMP Arido. Oh, SMP Arido. Angkatan kan Arido itu sekolah baru ya? Berarti angkatan masih baru apa yang udah ada angkatan sebelumnya? Udah ada angkatan sebelumnya. Iya, ada ya? Angkatan sebelumnya. Oh, tapi bangunannya udah sebagus sekarang bukan? Waktu dulu mah ya masih biasa lah. Kalau menurut saya. Satu lantai ya? Satu lantai. Oke, sekarang kan perkembangannya pesat. Sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa.
Oke, berarti SMA itu di Di Mansabo. Mansabo. Di Satu Mansabo. Bogor. Selama sekolah di SMA Mm-mm. sambil pesantren, Mm-mm. itu dekat jaraknya dekat gak pesantrennya sama Mansabonya? Dekat itu kan di Mansabo itu ada pesantren Aba dan Abah, Abi dan Abah. Bisa gitu, ada pesantren Aba dan Abi. Satu keluarga sama Mansabo? Masih satu kerjasama lah. Oh, berarti kenal sama Kang Den Pauji? Kang Den Pauji pernah dengar Di situ? Oh, bukan ya, bukan. tapi pernah dengar nama-namanya Kang Den Pauji. Kang Den Pauji. Pernah dengar. Oke. Berarti deket tuh di situ. Deket lah situ. Berarti selama 3 tahun apa dari kelas berapa pesantrennya? Kalau saya dari SMP sebenarnya, dari SMP. Pesantrennya. Belajar kitab itu. Di mana belajar SMP? tajwid. Ya masih di daerah Piterep. Oh, ngajinya. Ya, masih ngajinya. Oh, Jadi untuk netep pesantrennya selama SMA aja. Gitu. Oke. Ibaratkan jadi pulang pergi lah itu. Waktu SMP mah. SMP SMA juga sama. Oh, pulang pergi. Pesantren di situ deh. Oh. Pulang pergi. Nggak netep. Nggak netep saya mah, nggak netep. Yang penting mah ya belajar kitab, tajwid Quran gitu. Lagi tilawah. Berarti sekolah pagi. Pagi Pulang siang. Langsung kita ngaji. Habis itu pulang. Terus muter. Ngaji subuh. Kalau cik bahasa Sunda mah ke kakak. Santri ngalong. Santri ngalong. Kalau disebutnya santri ngalong waktu dulu mah. Santri ngalong ya. Nggak netep ya. Nggak netep. Oke. Berarti selama SMA itu dibarengi dengan pesantren. Oke. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nggak ada waktu main. Main sih ada, cuma ada batasnya lah. Ada batasnya. Ya kalau zaman saya waktu dulu mah malam itu kan paling kita ngapalin ya kan ya. Mulai ya kitab-kitab lah gitu. Al-Qur'an atau tilawah gitu kan. Soalnya saya juga belajar tilawah itu di daerah Cianjur, pernah pasaran di situ. Tilawah itu apa? Tilawah itu siapa tahu di sini pemirsa ada yang nggak tahu itu tilawah itu apa. Jadi pembacaan tilawah itu adalah sebatas kayak pembacaan Al-Qur'an sih sebenarnya. Baca Al-Qur'an. Cuman di dalam tilawah itu ada segi dari lagu atau nadanya. Berarti qiraat juga? Qiraat ya? Qiraat. Kakak teh poho jal kamar itu. Kakak teh punya temen ya. Adiknya sambil ngopi nggak apa nih? Apa-apa. Ada temen di Ciriung, di Nangewer, nikahan adiknya, adik iparnya di gedung, di Pemda. Temen kakak itu minta qiraat. Kakak itu udah punya temen dan itu harusnya itu ingatnya ke Rijal. Tapi kakak rasa teh Rijal teh bisa qiraatnya. Pokoknya tiba-tiba terucap Usep. Nama Usep. Itu saha itu nya asa teh boga babaturan. Qiraat teh boga. Terlempar nama Usep. Iya. Usep, hubungi Usep langsung. Setelah Usep ngaji, lihat Rijal teh lihat di mana ya? Apa di TikTok, pokoknya dari video lah ada. Lah, kok si Rijal bisa qiraatnya? Aing teh batek ngomong kasih Rijal dulu itu. Ternyata lupa kakak teh atau mah dapat job itu dulu ya itu. Mungkin belum rezekinya kali ya. Tapi Usep juga bagus. Ya kalau dibilang Usep sama saya itu ya satu darah sih. Masih satu saudara. Satu saudara. Ya? Alhamdulillah. Oke. Kita balik lagi ke masa SMA ya, Rijal ya. Berarti Rijal selama SMA dan SMP menurut Rijal untuk pertemanan, persahabatan itu lebih seru dan lebih berkesan itu di masa mana? Dari mulai SMP atau SMA? Iya. Kalau saya boleh tahu, mulai pertemanan yang paling berkesan itu zaman SD. Oh, SD? Zaman SD. Kenapa? Karena zaman SD itu ya kami dan juga teman-teman saya itu ya kalau misalkan ada pengajian bareng ikut semuanya.
bikin apa namanya? Kalau bikin mainan tuh dari bambu-bambu, Oh, bebeletokan. bebeletokan, bikin Bebelet. Tamiya. Tamiya bisa dari bambu? Bisa. Oh, Saya bisa, alhamdulillah waktu zaman dulu. kakak kayaknya nggak ada. Zaman- Dari kas. Saya dari bambu, Oh, ada dari ya? bambu, Oh, beda lembur orang. dari bambu. Ya Oh. bikin kerajinan lah Hmm. zaman SD itu. Ya kalau misalkan dihukum bebarengan. Ya kalau misalkan sholat barengan. Waktu dulu makan gimana ya? Nggak tahu halal dan haramnya. Ada Iya. mangga ambil semua. Oh, can hidang. Can hidang ibaratnya. Berarti memang proses untuk menjadi dewasa ya, sebutannya itu memang berproses ya. Berproses, harus berproses. Oke. Jadi pelan-pelan bertahap. Zaman SMA gimana? Zaman SMA juga sebenarnya saya kaget. Zaman SMA itu dilempar ke daerah kota ya. Iya. Daerah Cibinong sama orang tua saya. Oh, itu bukan keinginan berarti? Bukan keinginan saya sebenarnya. Oh, bukan keinginan. Iya, bukan keinginan saya. Saya pengennya itu kalau gue salah di Nurul Furqon. Ponpes Nurul Furqon. Di mana tuh? Di Cibinong. Oh, Cibinong. Di Kakak Cibinong. tahunya tuh Darut Taqwa sama MQ. Miftahul Qulub ya. Oh, Nurul Furqon Nurul pengennya. Furqon. Sama Kang Usep tuh. Oh, di Iya, situ juga. Pengen di situ pas SMA itu. Ternyata sama orang tua, kalau kata bahasa Sunda mah geus teh didinya nah ya. Iya. Bela diman lah gitu. Diman kan lebih ajib katanya. Udah, saya ikutin aja. Yang penting mah katanya kata orang tua, ngajinya ada, sekolahnya ada. Jadi dua-duanya harus dapat gitu. Berarti keinginan orang tua pengennya diman. Pengennya diman itu. Awalnya terpaksa. Ini pas nih. Jujur saya Pak Agus, jujur pas masuk SMA pertama saya nangis. Kekeh gak mau. Bahkan sama orang tua saya itu yang umi saya itu udah guys lah pindah ke deui nah gitu. Oh, sempat mau pindah. Karena nggak mau diman. Pas nih buat pelajaran buat mungkin ada murid kita ya yang nggak mau sekolah di situ karena dipaksa. Ini pas nih. Oke, awalnya dipaksa nih. Mau nangis. Mau pindah juga. Sempat mau dipindahin. Gara-gara saya nangis. Gak jadinya kenapa? Gak jadinya saya ingat dari saudara. Iya. Jal, omongan orang tua itu benar. Tahu ke depannya. Keramat ya. Karena omongan orang tua itu tahu ke depannya. Oh. Begitu. Ya udah saya ikutin. Waktu demi waktu. Benar Kak Gus. Benar, saya bergaul dengan orang-orang kota sama orang kampung beda. Di situ. Oh, di situ. Kalau orang kampung kan kalau ibaratnya sadaekna. Kalau orang kota kan enggak. Oh, enggak. Jadi beda-beda lah. Iya, berarti mengenal berbagai karakter tuh di SMA. Sempat punya bestie atau sahabat atau circle enggak? Bestie sahabat banyak. Bahkan di SMA saya mah apa namanya jarang kumpul sendiri. Bahkan kumpulnya bebarengan. Bareng-bareng. Gak ada yang cemburu-cemburu. Gak ada yang geng-gengan apalagi. Gak ada geng-geng circle, gak ada. Gak ada. Itu kalau di kelas saya mah anti lah. Anti. Ya? Apalagi wali kelas saya itu orang Jawa namanya keras pisan. Pak Umar? Oh, bukan Pak Umar. Tapi kenapa Umar? Karena Pak Umar Dhani guru saya tuh. Oh, sama guru saya juga di Al-Hidayah. Kenal Pak Umar berarti? Pak Umar Dhani kenal. Itu guru pramuka yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Tapi atas didikan yang kerasnya, jadi kita jadi orang semua. Benar. Oke, kembali lagi. Siap. Gak ada circle. Gak ada geng-gengan. Tapi bersatu. Ini luar biasa sekali nih. Kalau zaman sekarang kan banyak circle. Zaman sekarang mah sangat jauh. Kalau menurut saya sangat jauh. Kekhawatirannya apa sih menurut Kak Rijal tuh? Jadi begini Jal. Ada nih satu kelas misalnya kan. Seseorang itu berprestasi, aktif. Tapi malah kadang nggak disukain. Waktu zaman Rijal nih, waktu di SMA, ada seseorang yang berprestasi teman kita. Bagaimana sikapnya waktu dulu? Pas saya sekolah di kelas 2 SMA, yaitu kelas IPS saya waktu dulu. Oh iya, IPS. Itu ada perlombaan, saya disuruh ikut lomba qiraat MTQ Musabaqah Tilawatil Quran tingkat kecamatan Cibinong. Ya, walaupun saya bukan orang Cibinong, tapi disuruh ikutan di Cibinong waktu itu.
Alhasil saya dapat harapan satu kalau nggak salah tuh. Iya, Nah ternyata teman-teman saya itu sangat apresiasi, apresiasi sangat ya. apa namanya, eh ya sangat mendukung lah, mensupport banget gitu ya. Banget ya. Gimana Jal, juara gak? Nah itu Gimana Jal, juara gak? gini, Gitu. pertanyaan gimana Jal juara aja Mm-mm. itu sudah bentuk support loh. Support banget. Peduli banget itu. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Zaman kakak gitu juga. Kenapa zaman sekarang kok beda? Mungkin salah satunya ya, nggak semua. Tapi ada aja di zaman sekarang itu karakter orang-orang itu, kalau ada orang yang berprestasi, orang yang aktif itu selalu dicemburuin malah. Sirik lah ibaratnya. Sirik, berkompetisinya nggak sehat. Oke lah kalau dalam sekolah itu berkompetisi wajar kan? Wajar. Tapi tidak memutuskan tali silaturahmi atau pertemanan. Harusnya gitu dong. Iya benar. Ada apa zaman sekarang ini? Kok beda itu? Kalau menurut saya juga mengutip dalam syariat Islam ya. Masya Allah nih. Masuk ke sini nih, ayo. Dalam syariat Islam itu dia itu tidak menghormati orang lain. Enggak menghormati. Pertama. Iya, dia itu dia menghormati lain. Bahwasanya dalam syariat Islam itu kalau misalkan kamu bisa menghormati orang lain, nanti kamu dewasa nanti akan dihormati juga. Prinsip itu. Tapi jangan minta dihormati. Nah, itu. Oke. Kalau zaman sekarang tuh dapat validasi ya. Iya, validasi. Kita nggak boleh mengharap. Kita nggak boleh mengharap. Tapi kita harus menghormati orang lain. Nah, hargai orang lain yang udah prestasi, itu ibaratnya. Kalau misalkan kita gak mau menghargai, siap-siap kamu akan dibuang oleh masyarakat sendiri. Gitu kan kira-kira. Oh gitu? Iya. Itu kan syariat Islam. Zaman siapa yang mengutip itu para sahabat Nabi sebenarnya. Barang siapa yang gak menghormati. Bahkan kamu akan, ibaratnya akan dibuang lah gitu. Tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Wah ini luar biasa sekali nih buat rekan-rekan semua yang masih SMK, SMA, bahwa pertemanan yang sehat itu adalah pertemanan yang saling mendukung. Saling mensupport. Kalau zaman sekarang ada circle nggak apa-apa kali ya. Tapi harus sehat gitu. Harus sehat, benar. Ya, gitu. Gimana teman kamu yang nggak punya circle? Merasa tersisihkan di kelasnya. Bener. Kasihan. Sedih juga. Padahal itu satu angkatan. Harus sama-sama berjuang, sama-sama lulus, melewati proses masa pembelajaran yang emang sulit, ada suka, ada dukanya kan. Benar. Itu. Oke. Itu cukup dulu ya. Iya, siap. Cukup dulu. Sekarang kegiatannya apa? Aktivitasnya nih? Aktivitasnya alhamdulillah sebagai pengajar lah. Saya ngajar. Udah ngajar sekarang. Tapi di dalam kutip ngajar itu sebenarnya berat sih. Berat. Saya niatkan belajar bukan ngajar. Belajar. Kalau saya iya. Ngajarnya di mana aja? Saya di SDN Tajur 5. Kembali lagi ke tempat dulu sekolah. Iya. Ngajar apa? Ngajar olahraga sebenarnya. Olahraga. Sekarang. Oke, basicnya tapi santri. Iya. Sama kakak juga dulu gitu. Iya. Ya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Untuk batu loncatan gak apa-apa. Iya, apa-apa. Proses dari bawah dulu, nanti merangkap ke tengah, baru naik ke atas. Mungkin Pak Agus nih sedikit, kalau menurut saya suka menganalogikan ya. Kenapa saya disuruh ngajar yang bukan basicnya? Iya. Mungkin ini bukan takabur, apalagi bukan sombong gitu ya. Saya disuruh ngajar BJOK, mungkin ini ada perintah Allah mungkin, ya kan? Karena waktu dari SMP, SMA saya belajar ilmu agama, mungkin ya udah belajar. Tapi dari segi dalam dunia pembelajaran dari mulai PJOK, ilmu-ilmu umum belum mungkin. Nah, di situ. Mungkin Allah tuh memerintahkan tuh di situ, menganalogikan. Ngajar PJOK dulu. Nah, oke, kuliah masih? Kuliah alhamdulillah. Semester berapa sekarang? Mulai abis lebaran juga udah KKN PPL. PPL. Udah persiapan. 40 hari dong. PPL-nya 40 hari. PPL apa KKN? PPL sama KKN. Disatuin. Jadi 1 bulan. Kalau kakak dulu 40 hari. Kalau di saya mah KKN 2 minggu, PPL 2 minggu. Di 1 bulan. Iya hampir. Gitu. Beda mungkin. Kuliah di mana? Di Stit Tarbiyatun Nisa. Sekolah jurusannya?
PAI. PAI sama dong kita. Oke, itu sekarang udah kuliah KKN berarti semester 6 ya? Semester 6 ya? Benar. Berarti 6, 7, 8. Iya. Oke. 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi. Ini adalah hasil paksaan orang tua sekolah di SMA. Ya, bahwa perkataan orang tua itu keramat loh. Keramat. Satu ingat, ridhonya Allah ada ridhonya di orang tua. Ketika orang tua udah ridho, insya Allah Allah juga ridho. Nah gitu, bagi siapapun yang dipaksa oleh orang tuanya, coba aja dulu ya, nggak usah protes ya gitu. Insya Allah ketika orang tua yang nyuruh ada keberkahan. Ada keberkahan. Harus percaya dan yakin itu. Yakin. Oke. Ngajar sudah. Alhamdulillah. Lagi ya. Lagi. Terus kuliah lagi. Ngajar juga berapa tempat? Ada di SD, di SMK, MI. Oh, MI juga. MI. Terus ada lagi? Selebihnya yang melatih seni dakwah Islami. Dakwah Islami, ya. Masya Allah ya. Marawis. Kemarin sempat jadi KPPS ya. KPPS. Oke, bahas politik nanti aja, skip ya. Bahaya. Belum siap dekengannya gitu ya. Soalnya pernah dulu Mama Usep. Gimana tuh? Podcast, ada bahas politik, di take down di YouTube. Gak bisa. Di take down sama, aduh. Ternyata pas saya dengerin ada sesuatu yang menyinggung. Waduh, saya itu belum siap lah bahas politik ya. Okay. Jauh itu malah. Jauh. Itu Pamong Usep loh, Syasep ya. Wah, podcast ulang bahas politik. Neman main bahas politik deh. Beri emosial, beri. Wah, Bang Usep memang gitu orang. Memang gitu. Kadi Usep ya. Oke. Tadi kuliah udah. Tentunya sekarang usia berapa? Usia masih dibilang gak tua, ya gak tua banget. Dibilang muda, ya alhamdulillah muda. Oh, muda. 23. Oh, 23. Kakak nikah 24. Setahun lagi dong. Insya Allah. Kang, rokok Kang, punten. Jangan koreknya. Oke, berarti 23 tahun 23 sekarang. tahun. Wah, luar biasa. Tapi masih lama dong untuk nikah? Atau udah deket? Apa nunggu sesuatu yang belum tercapai mau diberesin dulu atau gimana? Tadinya saya pengen masuk ke PKU dulu. Apa tuh? PKU. Oh, pendidikan kader ulama. Iya, Oh iya. Kemarin sih udah nanya-nanya ke yang udah alumni, PKU katanya harus minimal harus S1 dulu. Oh. Saya kan belum S1. Itu. Berarti pendidikan kader ulama dulu. Selesaikan satu-satu dulu ya. Karir dulu. Terus pengalaman. Karena terus... kalau kata guru saya Pak Agus, yang mahal itu pengalaman. Yang mahal itu pengalaman. Saya setuju. Bener kan? Kak Agus kan di Pramuka jadi orang sukses. Dia tahu apa namanya area lapangan kayak gimana. Iya. Ya kan gitu. Oke. Ada pertanyaan nih dari anak-anak. Ya, pertanyaan yang pertama adalah kapan nikah? Dari siapa ya? Dari Janah dan Niken. Oh. Bukan, dari Janah kelas 10 perawat. Ya. Si Janah. Iya, kapan nikah Pak Rijal? Emang dibilang si Janah itu hampir setiap saya masuk ke kelas. Kalau ada pertanyaan pasti dari Janah itu mulu. Kapan nikah? Ya? Kapan nikah? Kapan tuh nikahnya? Secepatnya. Janah sudah terjawab. Pertanyaan kedua dari Niken. Bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri versi Kak Rijal? Berdamai dengan diri sendiri. Mungkin dalam artian ketika Kak Rijal punya masalah. Atau lagi galau lah bahasa sekarangnya. Cara berdamai dengan diri sendiri versi Kak Rijal gimana? Singkat aja. Kalau zaman sekarang kan berdamai dengan diri sendiri itu rata-rata healing, main sendiri ke puncak kemana. Kalau menurut pribadi, walaupun pribadi ini masih belum bisa yang sebenarnya, yaitu kalian minimal tahu Allah. Ada Allah di situ. Ada Allah. Rata-rata, rata-rata orang yang berpikiran gabut atau galau itu Allah itu dihilangkan dalam dirinya. Nah, tuh catet tuh. Karena kan di dalam Al-Quran juga minimal kalian tuh baca Al-Quran. Manusia tidak bisa merubah hidup Al-Quran
tapi Al-Quran bisa merubah hidup manusia. No. Ingat, bisa seperti ini Kak Rijal karena memang sekolahnya sambil pesantren. Intinya ada pondasi. Ada pondasi, benar. Pondasi kita. Zaman sekarang beda, Pak. Saya ya di sekolah Konoha ya. Ya, nggak usah sebutin sekolah kita. Sekolah itunya. Iya. Saya kalau sama Lut. Saya kalau sama itu laki-laki. Sholat. Nggak ada temennya, Pak. Tiap hari itu, tiap hari saya ngajar, nggak ada temennya, Pak. Sulit. Saya perhatikan anak-anak pulang, Pak. Nah, ini mungkin jadi keresahan tersendiri buat Pak Rijal kan guru agama ya. Aduh, ini nih buat semuanya nih. Ada Allah loh, ya. Mungkin versi Kak Rijal itu. Iya. Ya, jangan hilangkan Allah ketika saat kita galau. Oke. Ada lagi cara selain itu? Berzikir sih menurut saya. Berzikir. Apakah ada punya teman ngobrol, curhat lah? Kalau menurut saya curhat itu tidak bisa menghilangkan kegalauan. Tidak bisa menghilangkan kegalauan. Tidak bisa menghilangkan kegalauan. Beda nih. Beda nih Mak Kakak. Rata-rata emang ya diibaratkan perempuan sih rata-rata Kang Bagus. Kalau perempuan kan menghilangkan stres, menghilangkan galau itu kan curhat demi curhat. Curhat demi curhat. Curhat demi curhat. Sebenarnya curhat itu tidak bisa menghilangkan galau, tidak bisa menghilangkan stres. Tapi kan setidaknya bisa meringankan. Nah, bukan menghilangkan tapi meringankan. Nah, kalau menghilangkan sih enggak. Iya. Cuman meringankan beban pikiran. Oke. Pertanyaan ketiga. Iya. Kalau nikah mau di mana? Ini dari si Ica kayaknya ya kalau nggak salah. Kalau nikah mau di mana? Ica mana? Ica 11 Farmasi kalau nggak salah. Anak Marawis itu ya? Jawabannya gampang deh ya. Nikah mau di mana? Di rumah. Iya, gak di mana-mana. Gak di mana-mana. Gak di mana-mana. Ya di rumah, Cak. Iya. Rek di mana? Aku di pasar malam. Ya, itu pertanyaan. Udah kejawab ya, Cak ya. Di rumah ya? Di rumah. Ya di rumah. Aku di kamar mandi. Gak mungkin, kan sempit. Sempit, mungkin teman. Nikah. Oke. Kukumbah maksudnya teh. Luruskan aja kita mau ngobrol jadi bersihkan. Oke, pertanyaan dari anak-anak sudah beres ya. Berikutnya tentang kita mau puasa. Tarhib Ramadan. Apa? Tarhib Ramadan. Apa itu tarhib itu? Ya, mau menjelang puasa. Menjelang puasa. Kan katanya orang yang bahagia menyambut bulan puasa itu katanya akan diharamkan masuk surga. Jasadnya masuk surga. Masuk neraka. Masuk neraka. Iya. Diharamkan jasadnya masuk neraka. Itu baru senang aja. Iya, baru senang aja. Apalagi ibadahnya kan ya. Apalagi ibadahnya. Sulit sekali Pak Rizal. Ya emang sulit. Emang sulit. Ya emang kalau kita mau masuk ke surga kan tiketnya mahal. Mahal ya? Mahal tiketnya. Tiketnya mahal. Kalau misalkan kita mau menjelang puasa, bener kata Pak Agus, kita bahagianya doang juga, menjelang puasa itu jasadnya juga haram. Gak disentuh sama neraka itu. Karena emang seneng. Seneng. Gimana kalau yang gak seneng? Hah? Nah, ini oke. Oh, ada. Orang yang gak seneng dalam mau menyambut bulan Ramadan itu, dia dikikis imannya sama Allah. Oh. Dalam artian jauh sama Allah. Sholat enggak, ngaji enggak. Astagfirullahaladzim. Oh gitu. Iya. Karena kan ada di dalam Al-Quran, bentar bagus ya. Fadal. Saya bukan ceramah, bukan apa. Masya Allah, nggak apa-apa buat mencerahkan. Di dalam Al-Quran itu kan ada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya, maka Allah akan tutup matanya, telinganya, dan semuanya anggota tubuhnya. Kenapa? Karena dia imannya diisi sama Allah. Gara-gara gak mau sholat, jauh sama Allah. Itu, apalagi sama melawan orang tua. Sangat luar biasa itu. Luar biasa sekali ya. Inna aja khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum ajabun ajim. Maka akan ajab Allah itu akan ada gitu. Ini cara khususnya yang udah berkeluarga ya. Cara gimana ya?
buat khusyuk dalam ibadah, apakah wajiban mana nih? Wajiban bukan mengurus ya, gimana ya? Kadang yang udah berkeluarga mah arek tadarusan teh hese ya. Kudu ngasuh. Terus apa ya? Pikirannya itu kadang kalau mau puasa teh aduh jeung beli baju lebaran jeung budak kumaha. Terus sehingga ibadah-ibadah di bulan puasa itu kadang kelewat. Itu apakah sama aja pahalanya? Apa memang bagaimana? Ya kan sebagai ini saya saya bukan menyeramahi orang yang udah nikah ya. Iya. Karena saya juga belum nikah. Oh iya. Gitu ya. Makanya penonton doain mudah-mudahan cepatnya. Amin. Karena kalau misalkan kita menjelang puasa, apalagi sudah hari haknya puasa, itu kata Pak Agus kita mengurus rumah tangga itu memang pahalanya sangat gede. Sangat gede. Walaupun kita memikirkan nanti mau beli baju anak, baju istri. Oh, jadi ibaratnya sok kalewat anu sunat-sunatna. Kalau sunnah. Kalau sunnah masih sebenarnya sih gak apa-apa. Gak dilakuin dapat pahala, gak dilakuin gak apa-apa. Okay. Karena kan kewajiban suami itu kan kita ngasih bajunya, ngasih makanannya. Minimal kata Al-Quran, ku angpusakum wahalikum naro. Jagalah keluargamu dari api neraka. Itu dalam apa? Dalam tafsir Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Okay. Itu ar-rijalu berarti usia laki-laki. Oh iya. Jadi misalnya kalau kakak nggak terawih juga nggak apa-apa. Karena kecapean. kecapean nggak. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi sayang orang yang nggak terawih itu pahalanya sangat gede. Nah itu. Ibaratnya gini Kak Agus, kita puasa nih, puasa Ramadan doang. Nggak baca Quran, nggak terawih, nggak baca Quran, nggak berzikir, nggak selawatan, nah nggak menjalankan sunnah. Ibaratnya puasa kita kan belum tentu diterima sama Allah. Iya. Sholat kita belum tentu terima. Iya. Tapi kalau misalkan puasa sambil melaksanakan ibadah sunnah, maka akan sempurna pahala itu. Nah itu maksudnya. Ibaratkan gini, ibadah puasa misalkan keterima sama Allah 50%. Ada ibadah kita baca Quran sama taraweh. Ditambalan make eta jadi sempurna pahala. Masya Allah. Kalau menurut saya emang gitu. Iya. Emang susah sih Agus. Susah sekali. Apalagi yang ya udah berkeluarga, ngurus anak, cerik wae. Baju lebaran can kabeli. Kira nungtut kan jam lain. Ya, tapi apapun itu ya, kita tetap berusaha. Iya benar. Untuk menjadi lebih baik lagi di Ramadan tahun ini. Amin ya Allah. Terus juga indah sih. Ya, kalau kita mau bahas tentang Ramadan waktu kecil sama sekarang, tentu lebih indah itu Ramadan waktu kecil. Jauh banget. Pokoknya mah sahur mulai sare ulah kekalayangan ya. Terus taraweh heureuy wae, resep wae. Tapi memang ya kita berproses ya. Proses. Semakin dewasa tanggung jawab kita berbeda-beda. Benar. Ya, oke, doa terbaik untuk Karijal. Ya, banyak sih yang mau diobrolkan tapi kita cukupkan untuk malam ini. Terima kasih sudah datang, sudah mampir ke gubuk kakak di sini yang apa adanya ya. Nanti next lagi main lagi ke sini. Kita ngopi-ngopi bareng. Siap. Ya. Kesimpulannya adalah yang pertama adalah satu yang saya kutip adalah omongan orang tua harus didengar, harus diturutin walaupun itu nggak suka didik kita. Tapi orang tua itu memaksakan tetap harus dijalani. Insya Allah keberkahan ada di situ. Yang kedua adalah tentang menghormati, ya, menghormati sesama teman, sama sahabat, bahwa kita harus saling mendukung. Ya, itu yang dilakukan oleh Karijal sewaktu SMA-nya. Sangat luar biasa malam ini. Terima kasih untuk Murdika Podcast. Tolong di komen, di share jika ada pertanyaan supaya channel ini terus berkembang hari demi harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Foto heula coba eta dipindahkan ke